balik lagi dengan saya lagi ada di hospital. So hari ini karena bedah rumah itu sudah biasa, bedah luka itu sudah biasa, jadi hari ini saya mau membedah materi. Apakah di materi ini ada luka yang mendalam, apakah ada masalah persendian. Jadi gak usah banyak cakap lagi, langsung saja perkenalan. Saya Ivan Syahabudin. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Sodaya Gunung Jati Cirebon. Video ini dikhususkan untuk mahasiswa atau teman-teman semua yang sedang mencari tahu apa itu memperbaiki kompetensi. Tujuan saya membuat video ini adalah semoga teman-teman semua dapat menambah ilmu dan wawasan setelah menonton video ini. Langsung saja ke pembahasan dengan judul memperbaiki kompetensi. Terlebih dahulu kita ke sejarah konsep kompetensi. Menurut Stephen, kompetensi adalah suatu kemampuan, ability atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Lee Spencer and Sidney Spencer mengatakan bahwa kompetensi sebagai karakteristik dasar yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya, sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada komponen kompetensi. Pertama ke motivate. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Self concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Kemudian di sini ada perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kemudian ke tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Kemudian ke agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Lalu ada metode penilaian kompetensi. Di sini ada alternatif untuk desain kompetensi. Pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif, mengidentifikasi kriteria sampel, mengumpulkan data, analisis data dan pengembangan model kompetensi, validasi model kompetensi, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Dan di sini ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Klaster pertama ada manajemen tindakan dan tujuan. Kompetensinya perhatian dan dampak, keahlian dan motif, diagnosis menggunakan konsep, keahlian dan peran sosial, orientasi efisiensi, keahlian dan peran sosial. Kedua, kepemimpinan. Kompetensinya proaktif, keahlian dan peran sosial, konseptualisasi dan keahlian, keyakinan diri, keahlian dan peran sosial, menggunakan
presentasi lisan, keahlian, dan peran sosial. Ketiga, manajemen SDM. Kompetensinya proses manajemen kelompok, keahlian. Menggunakan kekuatan atau daya sosialisasi, keahlian, dan peran sosial. Keempat, mengarahkan bawahan. Kelima, berfokus pada orang lain. Kompetensinya persepsi objektif, keahlian, kontrol diri dan adaptasi, daya tahan dan adaptasi, bakat atau traits. Dan yang keenam ada pengetahuan terspesialisasi. Itulah penjelasan dari saya mengenai memperbaiki kompetensi. Semoga penjelasannya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. See you on the next video. I think of Chinese food when I think of life. It's sweet and sour. My life is sweet as saccharin. You know, 3-week-old milk and grapes are not the same now. I am the one Johnny Carson.